Martial Pick Bab 656. Apakah cedera kamu itu serius? Melihat Yang Kai benar-benar berniat untuk pergi, Han Fei buru-buru meraih lengan bajunya, menggigit bibir tipisnya dan menatapnya dengan sedih. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan, seolah-olah dia menderita ketidakadilan yang mengerikan, membangkitkan rasa kasihan yang mendalam. Pada dasarnya tidak mungkin bagi seorang wanita sedingin Han Fei untuk menunjukkan ekspresi seperti itu kecuali dia mendapati dirinya dalam situasi yang benar-benar tak berdaya. Tapi sekarang adalah saat yang tepat. Jika Yang Kai pergi, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya, tetapi untuk melihat lapisan mineral besar di depan matanya namun tidak dapat menyentuhnya, penderitaan di hati Han Fei dapat dengan mudah dibayangkan. Klannya sangat membutuhkan batu kristal ini. Apa yang ingin kamu katakan? Yang Kai menoleh untuk menatapnya, tetap tenang dan acuh tak acuh. Kita akan melakukan hal-hal dengan cara kamu, siapapun yang mendapatkannya, memilikinya. Han Fei mengepalkan giginya saat api amarah hampir keluar dari matanya. Kalau begitu mari kita mulai bekerja. Yang Kai tersenyum bahagia, menggosok tangannya dengan gembira. Han Fei tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan mulai membombardir dinding batu yang berisi batu kristal, mengirimkan bongkahan kerikil besar ke seluruh tempat. Segera, dia menemukan beberapa batu kristal dalam puing-puing ini dan dengan senyum bahagia memaksa mereka masuk ke cincin void-nya. Melihatnya seolah-olah dia tidak sabar untuk merebut setiap batu kristal terakhir di lapisan mineral ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa sebelum dia juga berjalan dan mulai menambang. Batu kristal umumnya ditemukan di tengah-tengah mineral lain, jadi jika lapisan mineral batu kristal mengandung 10% konsentrasi batu kristal itu sudah dianggap sebagai endapan bermutu tinggi. Tetapi lapisan mineral batu kristal di bawah gunung berapi ini sebenarnya lebih kaya dari itu, dengan total konsentrasi batu kristal di sini mencapai setinggi 30%. Termotivasi oleh usulan Yang Kai tentang siapapun yang mendapatkannya, memilikinya, Han Fei penuh semangat dan tidak lagi memperhatikan luka-lukanya, membombardir tembok batu dengan keras dan menyaring puing-puing untuk menemukan batu kristal, bahkan tidak memeriksa ukuran atau bentuk sebelum melemparkannya ke dalam cincinnya, seolah-olah dia takut Yang Kai akan merampas mereka darinya. Di sisi lain, gerakan Yang Kai agak santai, dengan tenang menemani Han Fei saat dia bekerja, meninggalkan sebagian besar batu kristal kepadanya dan hanya mengambil beberapa di sana-sini. Sementara dia sibuk menambang, Han Fei diam-diam melirik Yang Kai dan tidak bisa menahan perasaan sedikit sombong, berpikir tentang betapa konyolnya bajingan kecil manusia ini untuk mencoba bersaing dengannya bahkan mengetahui perbedaan besar antara kultivasi mereka. Meskipun dia merasa begitu di dalam hatinya, dia berhati-hati untuk tidak mengungkapkan pikiran batinnya di wajahnya untuk menghindari Yang Kai menjadi marah lagi. Seiring waktu berlalu, jumlah batu kristal yang dikumpulkan Han Fei dengan cepat tumbuh beberapa kali lipat dibandingkan jumlah yang Yang Kai kumpulkan. Sekarang, dia tidak lagi khawatir tentang membagi batu kristal ini dengan Yang Kai, lagi pula, dia mencoba merebut barang-barang dari sini benar-benar agak tidak realistis. Ketika dua terowongan semakin dalam, konsentrasi batu kristal menjadi lebih tinggi dan batu itu sendiri juga menjadi lebih besar. Yang Kai bahkan menemukan sepotong batu kristal berukuran kepala yang mengejutkan Han Fei. Dia bahkan belum pernah mendengar sepotong batu kristal sebesar itu. Keduanya, terpesona oleh kekayaan luar biasa yang ada di depan mereka, benar-benar melupakan kesulitan mereka saat ini. Namun, satu hal yang dirasakan Han Fei aneh adalah meskipun panennya berkali-kali lebih kecil dari miliknya, bocah manusia ini masih terlihat santai di wajahnya, seolah-olah dia tidak sedikit pun cemas. Apakah dia tahu dia tidak bisa meraih sebanyak mungkin batu kristal seperti dia dan cukup puas dengan bagian kecil yang bisa dia kumpulkan? Han Fei diam-diam menebak. Ini sebenarnya bukan asumsi yang tidak masuk akal, ada begitu banyak batu kristal di sini dan sementara Han Fei sedang mengumpulkan mereka untuk seluruh klannya, Yang Kai hanya mengumpulkan mereka untuk dirinya sendiri, jadi bahkan jika dia memiliki beberapa kali lebih sedikit dari miliknya untuk penggunaannya sendiri itu akan lebih dari cukup. Setelah lama penambangan, bahkan dengan kekuatannya yang mencengangkan, Han Fei akhirnya mulai merasa sedikit lelah. Dalam lingkungan yang bertentangan ini, sementara harus mengawasi Yang Kai kalau ia mencoba melakukan semacam aksi jahat, konsumsi mental dan fisik Han Fei beberapa kali lebih besar daripada miliknya. Tiba-tiba, tindakan Han Fei berhenti dan ekspresi pahit muncul di wajahnya. Dia memegang sepotong besar batu kristal yang baru saja dia ambil dan berdiri di sana menatapnya, tidak bergerak. Apa yang terjadi? Yang Kai bertanya dengan senyum lucu.
Aku sedikit lelah, hanya istirahat. Kata Han Fei, mengambil inisiatif untuk mundur dari jarak dekat dan duduk bersila, dengan hati-hati untuk tidak meninggalkan jangkauan perlindungan Truki Yang Kai, sebelum diam-diam mengambil beberapa barang yang tidak penting dari cincin void miliknya dan membuangnya. Sesaat kemudian, dia mulai menambang lagi. Tapi setelah kurang dari 1 jam, Han Fei berhenti lagi, pandangan tak berdaya menyebar di wajahnya yang cantik saat dia menggelengkan kepalanya. Cincin void kamu penuh. Yang Kai melihat ini dan segera menebak masalahnya. Han Fei meliriknya dengan lemah dan bertanya, apakah kamu memiliki tas semesta? Pinjami aku beberapa. Yang Kai mengangkat bahu dan mengindikasikan dia tidak memilikinya. Apa yang kamu gunakan untuk menyimpan semua batu kristal itu? Han Fei menyapu matanya ke atas dan ke bawah Yang Kai tetapi dia tidak melihat jejak tas semesta atau cincin void padanya. Batu kristal yang dia kumpulkan sejauh ini tampaknya menghilang begitu saja. Dia tidak tahu di mana dia menyembunyikannya. Itu rahasia, tidak ada komentar. Mencoba untuk bertindak misterius, Han Fei mendengus cincin voidnya adalah artefak penyimpanan kelas atas, ruang internalnya sebesar ruangan yang cukup besar. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti Yang Kai mungkin dapat memiliki artefak penyimpanan kelas yang lebih tinggi daripada cincin voidnya. Setelah memikirkannya sejenak, Han Fei mengertakkan gigi dan dengan lembut memanggil Yang Kai. Aku tidak tahu kenapa tapi tiba-tiba aku merasa sedikit kedinginan. Apakah cederamu seserius itu? Yang Kai bertanya dengan ketakutan, dia tidak ingin Han Fei mati di sini. Wanita ini adalah salah satu dari 4 pemimpin dunia kecil misterius ini. Jika dia mati di sini, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Li Rong. Peristiwa seperti itu pasti akan mengubah seluruh klan iblis kuno melawannya. Sebelum dia menemukan cara untuk meninggalkan dunia kecil misterius ini, Yang Kai tidak ingin membuat klan iblis kuno menjadi musuh. Aku tidak tahu, katanya. Han Fei sebenarnya mulai sedikit menggigil. Alis Yang Kai berkerut sangat dan dia segera menghentikan pekerjaan penambangannya, melepas bajunya dan melemparkannya ke Han Fei. Ekspresi Han Fei menjadi sedikit rumit ketika dia diam-diam berbisik terima kasih. Sama-sama, Yang Kai tersenyum ringan, tetapi di saat berikutnya, senyumnya menegang di wajahnya. Karena Han Fei, yang beberapa saat yang lalu menggigil dan tampak sangat lemah tiba-tiba menegakkan tubuhnya, mengikat bajunya menjadi kantung sederhana, dan mulai memasukkan batu kristal ke dalamnya. Wajah Yang Kai menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa seluruh tindakan wanita ini sebenarnya hanya untuk ini. Apakah kamu benar-benar serakah? Kata Yang Kai dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Klan aku semua sudah putus asa untuk batu kristal selama bertahun-tahun sekarang, tentu saja aku harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Setiap batu kristal yang aku kumpulkan akan memiliki dampak besar pada perkembangan klan aku. Han Fei membalas tanpa sedikit pun rasa bersalah, tidak pernah sekalipun menghentikan tangannya saat dia mendorong batu kristal ke dalam kantung barunya. Apakah kamu ingin aku melepas celanaku juga? Kamu dapat membuat kantung lain darinya, Yang Kai mencibir. Ya, tolong. Han Fei mengangguk acuh tak acuh, ekspresi yang benar-benar serius di wajahnya. Yang Kai gemetar karena marah dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Aku akan ingat ini, kamu wanita penipu. Aku tidak akan pernah percaya sepatah kata pun yang kamu ucapkan di masa depan. Apakah kamu tidak memiliki integritas moral? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat terdistorsi, berbicara secara emosional. Apa itu integritas moral? Han Fei menatapnya dengan curiga. Meskipun dia memahami kehormatan dan kesetiaan, sebagai anggota dari ras iblis, konsep integritas moral benar-benar asing baginya. Catatan editor, integritas moral adalah semacam kewibawaan atau kehormatan dari berperilaku dalam bermasyarakat yang mengindikasikan kejujuran yang dapat dipercaya. Yang Kai mendengus beberapa kali sebelum menarik napas dalam-dalam dan berbalik, fokus dengan sepenuh hati pada penambangan batu kristal. Han Fei juga merasa agak tidak berdaya. Cincin void miliknya sudah terisi penuh, dan bahkan kantung sederhana dari kemeja Yang Kai dengan berpura-pura menggigil, dia kehabisan tempat untuk menyimpan batu kristal, jadi dia hanya bisa berdiri dan melihat Yang Kai terus memanen kekayaan ini, matanya agak merah karena proses itu. 1 hari berlalu, 2 hari 3 hari. Yang sangat mengejutkannya, Han Fei menemukan bahwa bocah manusia ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Batu kristal yang ditambangnya semua tampaknya menghilang begitu saja ke udara yang tipis. Selama beberapa hari terakhir ini, Han Fei memperkirakan bahwa jumlah batu kristal yang telah Yang Kai tambang 2 kali lipat dari yang dia miliki.
Tidak heran dia pada awalnya begitu tenang dan tidak menunjukkan niat untuk bersaing dengannya, rupanya dia sudah mengantisipasi dia akan kehabisan kapasitas penyimpanan. Tapi bagaimana dengan dia? Artefak penyimpanan seperti apa yang dia gunakan yang memiliki ruang sebesar itu? Han Fei diam-diam mengamati Yang Kai 3 hari terakhir ini mencoba mengungkap misteri ini tetapi belum belajar apa-apa. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa pada hari-hari berikutnya, Yang Kai terus menuai keuntungan besar. Dia tampaknya memiliki semacam jurang maut yang tidak peduli berapa banyak batu kristal yang dilemparkan ke dalamnya, itu tidak akan pernah penuh. Aku akan membantu kamu mengumpulkan batu kristal ini dan ketika kita pergi, kamu memberi aku setengahnya, sepakat. Han Fei akhirnya tidak bisa duduk diam dan dengan enggan melamar. Sebagai tanggapan, Yang Kai menatapnya dengan dingin sebelum benar-benar mengabaikannya. 40% kalau begitu. Han Fei menggertakkan giginya dan mundur selangkah 30%. Jika aku membantu kamu, kemajuan kamu akan jauh lebih cepat, kamu tidak akan rugi dengan bekerja sama dengan aku. Bagaimana kalau 20%? Baik, 10% ini persentase terendah bagaimana menurutmu? Jangan bicara padaku, aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Yang Kai meniup 2 aliran udara panas dari hidungnya ke arahnya. Kamu bajingan pelit, apa yang kamu inginkan dengan begitu banyak batu kristal? Jumlah yang kamu kumpulkan sudah cukup bagi kamu untuk digunakan secara bebas selama beberapa lusin tahun. Bahkan jika aku tidak menggunakannya untuk berkultivasi, aku bisa menggunakannya untuk hal-hal lain. Yang Kai menghitung jarinya dan berkata, membeli ramuan, membeli artefak, membeli keterampilan marsial, membeli seni rahasia, dan membeli wanita. Han Fei mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya saat dia berteriak tak tahu malu. Kamu tidak dalam posisi untuk berbicara. Yang Kai mencibir, kamu hanya aman sekarang karena aku melindungi kamu. Jangan bicara dengan aku lagi, atau aku akan meninggalkan kamu di sini. Han Fei tidak pernah merasa begitu pahit sepanjang hidupnya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bahkan, dengan budidaya alam seinnya, itu akan menjadi tugas sederhana baginya untuk menekan Yang Kai di sini dan memaksanya untuk mematuhinya, tetapi seperti yang telah dikatakannya, Han Fei memiliki harga dirinya sendiri dan benar-benar tidak bisa membawa dirinya dengan membalas kebaikan menyelamatkan nyawanya dengan permusuhan seperti itu. Itu karena Han Fei tahu bagaimana menghitung rasa terima kasih dan dendam sehingga meskipun Han Fei merasa Yang Kai agak menyebalkan, kesan keseluruhan Yang Kai terhadapnya tidak seburuk itu. Yang Kai tiba-tiba berhenti karena terkejut, mengambil batu kristal yang tidak biasa dari puing-puing di depannya. Batu kristal ini tidak terlalu besar, setidaknya tidak dibandingkan dengan yang dia kumpulkan sebelumnya, hanya berukuran sebesar kuku jarinya, tetapi Yang Kai sangat menyadari bahwa energi yang terkandung di dalamnya berkali-kali lebih murni dan lebih padat daripada yang dia telah temukan sebelumnya, setara dengan seukuran wastafel batu kristal biasa. Menatapnya sejenak, ekspresi Yang Kai perlahan menjadi serius. Kristal Sein. Han Fei juga berteriak kaget, tangannya menutupi mulut karena terkejut ketika dia menatap batu kristal di tangan Yang Kai. Kristal Sein. Alis Yang Kai juga naik, maksudmu batu kristal versi legendaris yang lebih tinggi. Bersambung.